Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ada Mas Sandi sama Mbak Dini. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, masih tetap dijaga ritme belajarnya. Apa ya, Mbak Dini? Tugasnya sudah ada progres, kabar sampai mana? Belum Pak, saya belum itu. Belum ada progres? Belum Pak. Sama ini kan, sama si siapa? Galuh kan? Ya, sama Galuh ya? Iya Pak. Terus sudah punya file yang mau di-share sama Galuh belum? Belum itu Pak, saya juga lagi banyak kegiatan juga ini Pak. Wah, Soalnya lagi persiapan buat pertandingan ya Pak. wah, pertandingan di mana? Di Semarang Pak. Ini apa? Kickboxing. Iya Pak. Semarangnya di mana? Di USM kayaknya Pak. Kapan? Tak tonton ya. Tanggal 17 sampai 19. Tanggal 11, 11 ya? 11 sampai 17 19. 17. 17 sampai 19 Pak. Oh, Iya. Jumat Sabtu Minggu ya. Iya Pak. Memperebutkan piala USM. Kejuaraan provinsi Pak, satu Jawa Tengah. Ya. Keren. Sandi nonton tuh, temennya di support tuh, diajakin yang lain nonton di USM. Itu apa nama kompetisinya apa, Mbak? Kejur Prof Pak. Oh, Kejur Prof. Iya. Berarti punya ini ya, punya impian untuk jadi atlet ya. Saya doakan mudah-mudahan terkabul. Makasih Pak. Jadi sekarang masih level provinsi, tapi sudah berapa kali ikut kompetisi provinsi? Udah berkali-kali Pak. Kemarin kan juga pulang dari PON Pak. Wah, PON, kamu ikut PON? Iya Pak. Wah, keren. Dapat. Dapat emas Pak. Wah, syukur alhamdulillah dapat emas. Jadi mewakili provinsi ya. Provinsi Jawa Tengah ya? Bukan? Mewakili Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Ya, berapa lama di sana itu PON? 10 hari Pak. Ya, 10 hari ya. Sendiri kamu atau ada dari keluarga? Sama Oh, coach ya, sama tim coach dari ya, Jawa Tengah ya. sama Jawa Tengah semua Pak. Ya, besok kalau mau bertanding kabarin di grup ya, kali aja pada kesempatan untuk nonton. Nggak apa-apa dong, Iya Pak. teman-temannya pada Nggak nonton. apa-apa, nonton Iya. aja. Iya. Halo Mas Galuh. Kabari Mas Galuh. Apa kabar Mas Galuh? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah po. Baru sarapan atau baru bangun? Ya, baru banget. Terus tadi ngobrol sama Mbak Dini katanya tanggal 17 sampai 19 mau ada pertandingan. Teman-temannya support itu, ditonton di USM. Sobatnya melu ketendang. Oke, intermezzo aja. Terima kasih teman-teman Mbak Dini, Mas Andi sama Mas Galuh. Saya tetap berharap bahwa teman-teman semua apapun aktivitas di luar kampus, baik yang mungkin profesional bidang yang sudah digeluti ataupun mungkin teman-teman yang sudah punya aktivitas lain di luar kuliah, saya tetap menghimbau untuk teman-teman semua supaya tetap jaga ritme belajarnya ya, tetap kuliah, karena mau nggak mau apapun nanti akhirnya saya rasa selama kita masih di Indonesia, ijazah itu penting ya. Karena saya juga mengalami beberapa hal, termasuk dengan teman-teman saya. Kadang di Indonesia itu nggak punya ijazah juga susah ya, tidak punya latar belakang pendidikan juga susah.
berbeda kalau kita hidup di luar negeri. Makanya saya tetap menghimbau, tetap memberikan semangat untuk teman-teman sekalian agar kuliahnya tetap lancar dan tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, yep, hari ini teman-teman kita ada pertemuan 11. Kita ngomong tentang optical character recognition, computer vision, sama text to speech ya, text to speech apa speech to text, nanti teman-teman bisa mengerti dan dipahami. Banyak banget kok kita ketemu sama aplikasi yang berhubungan dengan ketiganya ya, OCR, computer vision recognition, sama text to speech ya. Teman-teman juga sering kok menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang waktu itu salah satunya ketika UAS UAS teman-teman pakai aplikasi doc scanner ya, melakukan scanner itu, kemudian transformasikan itu menjadi dokumen atau bahkan menjadi sebuah file teks ya. Oke. Yang pertama kita ngomong tentang OCR dulu, optical character recognition. Apa sih OCR? Yaitu proses konversi gambar huruf menjadi karakter ASCII ya, yang dikenal oleh komputer. Jadi yang tadinya berupa gambar, kita itu ditransformasikan ke dalam sebuah karakter ASCII, karena itu terkait dengan resize atau pengaturan lagi ukuran file. Karena biasanya kalau kita ketemu dengan ukuran file yang image, itu biasanya umumnya lebih besar daripada ukuran yang ada di karakter atau di tulisan. Maka OCR ini mentransformasikan atau merubah file yang besar itu, yang di dalam image itu, dirubah menjadi file teks supaya memiliki ukuran yang lebih kecil, dan mungkin cara pengolahannya juga tidak akan seribet menggunakan image. Kalau image kan besar, source-nya besar, terus kemudian tools pengolahannya juga perlu resource yang besar juga. Nah, ini untuk hasil data-datanya yang untuk OCR itu bisa berupa hasil scan dokumen yang teman-teman waktu itu pernah pakai aplikasinya, salah satunya hasil print screen halaman web, hasil foto, dan lain-lain ya. Ini menurut Muhammad Anarus Singut ya, Sinjut, biasanya Singut, bahasanya Singgut, dan Ganwat 2014 ya. Itu dokumen-dokumen yang dihasilkan untuk OCR itu sebagai berikut. Kemudian kenapa sih harus ada perkembangan OCR di dunia teknologi dan kenapa itu dianggap sangat membantu atau supporting kita dalam aktivitas sehari-hari ya? Karena di sini karakter ASCII memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil teman-teman, daripada harus kita nyimpen file atau nyimpen tulisan dalam bentuk JPEG. Contoh, paragraf di print screen akan disimpan dalam format PNG. Paragraf tersebut juga dikopi dan disimpan dalam format TXT. Ini ya, yang contoh bawah ini ya. Ini teman-teman bisa lihat kalau yang pertama ini, yang atas ini formatnya PNG, dan ini ditampilkan menggunakan Windows Viewer ya. Ini nih, kalau ada model begini kan, ini berarti Windows Viewer ini untuk menampilkan gambar PNG. Nah, kita lihat size-nya itu 42,7 KB. Sedangkan kalau kita menyimpan tulisan dalam bentuk teks ya, dalam format teks atau format TXT, itu cukup dengan 1,43 KB. Dan ini terbukti bahwa ASCII ini jauh lebih kecil atau lower than image daripada kita menyimpan data berupa gambar, jauh lebih kecil ya. Ini kuncinya di sini, karakter ASCII memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil.
Next, perkembangannya OCR ya teman-teman. Tahun 1914 Immanuel Goldberg telah memulai membuat sistem OCR untuk telegram dan alat baca untuk orang tunanetra. Tadinya untuk itu. Jadi orang tunanetra kan tidak bisa melihat gambar ya. Jadi itu harusnya ditransformasikan ke dalam sebuah teks. Biasa nanti membuat alat yang bisa diperagakan untuk orang-orang tunanetra. Kemudian si OCR ini sendiri secara harfiahnya itu memungkinkan komputer untuk melakukan proses lebih lanjut ya terkait dengan gambar, kemudian halaman-halaman atau page-page yang memiliki tulisan atau karakter. Contoh nih, translasi ke bahasa asing ya. Pencarian sistem baca otomatis untuk orang tunanetra, input data, pengenalan karakter, seperti plat nomor ya, plat nomor, pengetesan captcha dan lain sebagainya. Teman-teman sering kan pakai captcha kan, jadi si captcha itu biasanya berupa image, berupa gambar, kemudian untuk menerjemahkan itu ke sistem dan sistem mengenal itu biasanya berupa karakter ya. Nah terus kemudian ada juga plat nomor, kayak sekarang mungkin ada e-tilang. Teman-teman lihat kamera berkedip di jalan itu kan untuk mengambil atau mengcapture sebuah gambar yang di dalamnya ada pattern atau pola huruf atau pola ASCII ya. Jadi pattern itu nanti akan dikenali oleh mesin, kemudian mesin itu akan istilahnya akan mengenali pattern tertentu dalam huruf yang ada di plat nomor. Misalnya pattern A ya nanti akan muncul huruf A, B ya B, dan seterusnya. Kalau kita plat H akan muncul pattern H. Jadi sistem itu nanti akan mengenali pattern yang apa ya, saya bilang pattern yang dibentuk untuk mengenali sebuah karakter. Pengetesan captcha atau masalah teks lainnya ya, itu biasanya OCR dikembangkan untuk itu. Nah, sorry nih, benar-benar kelihatan ya, kecil banget nih. OCR dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk memindai dokumen yang dicetak menjadi versi, dapat diedit olahan kata, ya, ada Microsoft Word atau Google Docs. Ya. Biasanya itu pemindaian yang dilakukan ketika kita malas nulis ya. Banyak banget sekarang aplikasi yang bisa memindai gambar kemudian ditransformasikan ke dalam ASCII. Jadi kita bisa memfoto gambar yang mungkin di dalamnya ada tulisan, kemudian nanti akan muncul patternnya dan itu akan terbentuk, akan ditransformasikan ke dalam teks ya. Akan ditransformasikan ke dalam karakter ASCII. Kemudian mengindeks materi cetak untuk mesin pencari ya. Bisa juga diterapkan. Mengotomatiskan entry data, ekstraksi dan pengolahan ya. Otomatisasi entry data, mungkin kita tidak perlu ketik satu-satu manual, kita tinggal capture aja foto, kemudian masukkan dan diekstraksikan. Kemudian ada penguraian dokumen menjadi teks yang dapat dibacakan untuk pengguna yang memiliki gangguan penglihatan atau tunanetra ya. Jadi kan teman-teman pernah, nggak tahu pernah dengar atau enggak, kalau saya pernah ada sebuah aplikasi yang ketika kita foto kita bisa ambil foto gambar dalam sebuah teks, maka dia akan muncul audio yang berbunyi seperti apa dengan tulisannya. Misal katakanlah di banner itu tulisannya selamat pagi, kemudian kita foto bagian selamat pagi itu, maka si speaker akan bersuara sesuai dengan tulisan yang kita foto tadi, yang kita capture tadi. Kemudian ada mengarsipkan informasi bersejarah, surat kabar, majalah, atau buku telepon ke dalam format yang dapat dicari. Kalau misalnya teman-teman lihat buku telepon yang kita tulis dengan, biasanya orang-orang dulu yang punya telepon rumah kan ada tuh dari Telkom itu, dia dikasih buku telepon zaman dulu banget. Jadi
saya misalnya si ini punya telepon rumah, Sandi punya telepon rumah, saya bisa tahu nomor ini berapa, nomor Sandi berapa dari buku telepon itu, karena memang itu paket bundling oleh telekomunikasi. Nah itu biasanya kalau model-model begitu mau di arsipkan dengan format yang bisa dicari. Kalau image kan nggak bisa tuh. Kalau image itu kan kita nyari per file ya. Cuman kalau sudah berbicara tentang penggunaan OCR, kita bisa mentransformasikan file itu atau gambar itu ke dalam teks. Nah, teks itu nanti biasanya kita simpan di dalam file atau Word atau Excel untuk pembukuan, untuk kemudian kita cari lagi. Oke, selanjutnya di sini ada menyimpan cek secara elektronik tanpa perlu teller bank. Ya, kita menyimpan cek, misalnya kita bisa untuk digunakan kembali, yaitu itu menggunakan OCR ya. Jadi nggak perlu ada teller bank di dalam prosesnya. Kemudian menempatkan dokumen hukum penting yang ditandatangani ke dalam database elektronik. Terus ada mengenali teks seperti plat nomor, tadi sudah saya paparkan di depan. Kalau kita punya e-tilang atau perangkat lunak, dan kemudian ada sortir surat, pengiriman surat yang menyortir surat. Jadi bisa kita gunakan si OCR ini untuk menarik atau mengambil data alamat surat sesuai dengan domisilinya atau sesuai dengan wilayah yang diampu oleh si kurir surat. Kemudian yang terakhir adalah menerjemahkan kata-kata dalam gambar ke dalam bahasa tertentu. Ya, jadi kita bisa juga pakai itu fungsinya untuk penerjemahan. Ya, kita punya brosur dalam bahasa Inggris, mungkin kita nggak tahu bahasa Indonesianya apa, kita tinggal foto, kemudian kita translatekan menggunakan aplikasi itu. Nah itu dia teman-teman fungsi dari OCR. Kasus penggunaan OCR. Kemudian manfaatnya sendiri, dengan FineReader OCR dokumen dikenali tampak seperti aslinya. Teman-teman kemarin pakai dokumen scanner kan bisa diedit ya, diedit menggunakan aplikasinya, mau hitam putih atau asli dengan kecerahan tertentu, atau bahkan mungkin dirubah sesuai dengan kondisi surat itu sendiri. Kemudian perangkat lunak OCR ya, yang canggih dan memungkinkan kamu untuk menghemat banyak waktu. Ya, perangkat OCR yang canggih memungkinkan kamu menghemat banyak waktu ya. Teman-teman bisa langsung merangkum. Kalau zaman sekarang saya pakai OCR itu untuk merangkum. Jadi kalau ada orang nulis di papan tulis, atau mungkin biasanya kita melihat sebuah teks narasi, biasanya kita tinggal foto, kemudian kita alihkan ke teks ya, untuk kita simpan di kemudian. Kemudian ada memindai dokumen kertas untuk diedit lebih lanjut dan dibagikan dengan kolega dan mitra. Mungkin kalau filenya sudah nggak ada, atau kita tidak menemukan beberapa file yang harus kita ketik ulang, biasanya kita pakai ini, memindai dokumen kertas untuk diedit. Kemudian mengekstrak kutipan dari buku dan majalah. Yang terakhir ada menangkap teks di luar ruangan dari spanduk atau poster. Ya, kita lihat poster, kita lihat spanduk, mau kita ambil kontennya, mungkin kita tinggal foto saja, foto, diedit, kemudian kita membuat konten yang serupa. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Nah, 3 langkah dasar dalam pengenalan karakter optik ya di dalam OCR. Yang pertama, pra-processing gambar di OCR. Perangkat lunak OCR sering melakukan pra-proses gambar untuk meningkatkan peluang pengenalan yang berhasil. Jadi kalau kita sebelum beralih ke perpindahan dari image ke teks, maka di situ akan diprocessing dulu, baik
pembersihan, ada beberapa dot atau beberapa kotoran di dalam gambar tersebut yang mengakibatkan pola atau pattern yang dihasilkan tidak sesuai, maka itu dihapus dulu atau dihilangkan dulu. Biasanya noise gambar itu banyak sekali. Itu tergantung dengan kualitas dari kamera atau capturing perangkat untuk gambar tersebut. Itu yang pertama, para processing gambar di OCR. Yang kedua adalah pengenalan karakter di OCR. Pengenalan karakter yang sebenarnya itu ekstraksi fitur. Ya, dari tadi pemrosesan gambar itu ciri-ciri atau ekstraksi fitur-fitur yang ada di gambar, kemudian sehingga muncul pattern yang nantinya akan berupa huruf, itu akan diekstraksi dulu. Ya, itu menjadi fitur kunci bagaimana kita mengenali, oh itu huruf A, itu huruf B, itu huruf C, misal sesuai patternnya. A kan begini, ya bisa jadi gambarnya mungkin mengenali pattern titik yang berbentuk ini. Oh berarti ini apa nih, ini A. Nah, mesin itu akan seperti itu teman-teman. Nah, ketika ekstraksi fitur itu dilaksanakan, maka processing itu harus benar-benar clear and clean. Jadi teman-teman harus selesai dulu pemrosesannya, baru masuk ke ekstraksi fitur. Kenapa? Karena kalau kita langsung ke proses ekstraksi fitur, biasanya ada pattern-pattern kotor yang tidak sesuai, itu akan ikut masuk ke dalamnya. Dan kalau ikut masuk ke dalam, itu akan merubah makna dari pattern itu sendiri. Ya kalau misalnya A, mungkin kalau clear proses gambarnya nggak clear, misal ternyata begini, terus ada pattern yang menghilangkan, jadinya begini, seret. Nah ini kan nggak gabung nih, ujungnya nggak gabung, bisa jadi ini diartikan sebagai huruf H, bukan A. Nah itu dia, makanya kenapa perproses ini sangat-sangat penting. Ya, maka ketika ekstraksi fitur itu terjadi, si komputer tidak salah persepsi, tidak salah menafsirkan, oh ini huruf A, ini huruf B, huruf C. Coba kalau pemrosesan itu tidak dilakukan, langsung ke ekstraksi fitur, maka itu akan sangat mengganggu akurasi dari OCR tersebut. Ada lagi yang ketiga adalah pasca pemrosesan OCR teman-teman. Teknik koreksi kesalahan lain yang memastikan akurasi tinggi, ya. Akurasi dapat ditingkatkan lebih lanjut jika keluarnya dibatasi oleh leksikon. Dengan begitu algoritma dapat kembali ke daftar yang diizinkan, muncul di dokumen dipindai misal. Jadi kalau sebelumnya ada pre-processing, setelah itu ada pengenalan karakter, baru setelahnya ada pasca pemrosesan, ya. Jadi meningkatkan akurasi atau ketepatan dalam melakukan tugasnya si OCR ini. Contoh penggunaan sistem OCR, ya, teman-teman sering pakai ini, scan hard copy, ya, dokumen dalam bentuk digital yang dapat diolah software. Jadi nanti silahkan cari aplikasi-aplikasi OCR yang ada di Android, banyak kok, atau di laptop banyak sekali. Kemudian yang kedua ada pengindeksan material dalam search engine, ya. Indexing material dalam search engine itu kita mencari sesuatu muncul sesuai dengan apa yang kita cari. Kadang kalau itu pengindeksannya nggak bagus, maka kita mencarinya juga akan kesulitan, jadi nyasar kemana-mana. Kemudian yang ketiga ada mempermudah proses ekstrak